rasa makanannya enak, tapi di situ dia nggak dapat pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Mungkin dia nggak akan balik lagi. Yang nggak berhasil itu ya rata-rata mereka nggak punya keunikan. Jadi mereka ya cuma latah aja. Nah, apa sih alasan Mas Rangga akhirnya memutuskan untuk mengadakan kelas-kelas seminar atau workshop? Padahal kan kalau dilihat mungkin lebih banyak keuntungan dari buka bisnis kuliner. Halo teman-teman, saya Ikrima. Di sini saya udah sama Mas Rangga. Kita bakal ngomongin sedikit tentang bisnis kuliner. Pertanyaan pertama ya Mbak sih, apakah kelas ini cocok untuk yang belum punya bisnis atau belum ada bisnis kuliner? Gitu pertanyaannya. Kira-kira nanti tuh diajarin apa aja sih? Materi ini cocok atau enggak? Yang pasti kelas ini cocok buat yang belum punya bisnis kuliner, baru mulai bisnis kuliner, atau yang pernah gagal di bisnis kuliner, atau yang mau ngembangin bisnis kulinernya. Karena memang biasanya di setiap seminar ini pesertanya dari 3 kelompok ini. Permasalahan apa yang sering ditemui di member-member kuliner mastery? Ya, rata-rata kebanyakan sih masalahnya tentang bagaimana cara mengelola SDM. Dan di sini kita bahas juga strategi-strategi tentang gimana ngelola SDM. Kunci sukses di bisnis kuliner itu apa dan bagaimana? Ya. Kalau ngomong kunci sukses ya, jadi kunci sukses itu nggak cuma produk makanan yang enak gitu ya, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan satu pengalaman buat customer yang datang. Karena customer itu datang kadang bukan cuma buat makan gitu ya, jadi mereka menilai itu dari berbagai sisi ya. Kalau kita bicara sisi customer experience, bukan cuma apa makanan yang dirasakan, tapi apa yang dilihat pada saat datang ke tempat kita. Misalnya tempatnya enak, estetik gitu ya. Kemudian apa yang mereka dengar, misalnya ada musik-musik yang enak gitu ya. Terus kemudian apa yang mereka cium, aromanya. Nah, itu kan satu rangkaian customer experience di bisnis kuliner gitu ya. Selain rasa makanan. Kadang misalnya gini, rasa makanannya enak tapi di situ dia nggak dapat pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Ya mungkin dia nggak akan balik lagi. Makanya pengalaman itu harus terus kita bangun ya sebagai satu rangkaian supaya bisnis kuliner kita bisa bertahan. Kalau misalnya Mas Rangga mulai dari nol lagi bisnis kuliner, kira-kira mau pilih kuliner apa dan kenapa? Saya selalu pilih kuliner yang sudah banyak. Kan kadang ada orang yang mikir mending nyari yang sedikit saingannya gitu ya daripada yang udah banyak. Nah, kalau yang masih sedikit saingannya biasanya pasarnya juga masih sedikit. Effort kita akan sangat besar untuk memperkenalkan produk kita atau mengedukasi produk kita ke pasar. Tapi kalau yang udah banyak, kita nggak usah capek-capek lagi jelasin apa itu produk kita ke pasar. Nah, kita cukup nambah value added gitu ya. Jadi kalau saya disuruh mulai dari nol lagi ya saya cari yang udah banyak, yang udah orang-orang tahu. Nah, kemudian saya bikin sesuatu yang berbeda supaya survive. Rahasia apa nih yang bikin Mas Rangga tuh bisa buka lebih dari 100 cabang? Ya sebenarnya nggak ada rahasianya ya. Rahasianya ya saya selalu menganggap bahwa menjalankan bisnis itu sama kayak kita melakukan perjalanan gitu ya. Pada saat kita melakukan perjalanan yang paling penting kan tujuannya mau kemana. Nah, apa yang terjadi selama dalam perjalanan kan nggak bisa sepenuhnya sesuai keinginan kita. Itu ya masalah-masalah ada aja gitu ya. Tapi selama saya punya tujuan ya masalah-masalah itu ya kita nikmati sebagai satu proses untuk mencapai tujuan. Dan akhirnya nggak kerasa tiba-tiba udah sampai 100 cabang. Tentunya kita juga harus terus belajar bagaimana strateginya, bagaimana ilmunya terus bertahan di bisnis kuliner dan semua itu yang akhirnya bisa membuat kita sampai ke tujuan. Nah, dengar-dengar nih Mas banyak banget bisnis kuliner tuh yang sulit survive. Boleh dong Mas ceritain bisnis kuliner tuh sebenarnya tuh seperti apa? Dan kalau misalnya nih ada 1.000 orang yang buka bisnis kuliner, kira-kira berapa banyak yang bisa bertahan? Ya. Jadi kalau kita bicara yang nggak berhasil itu ya rata-rata mereka nggak punya keunikan. Jadi mereka ya cuma latah aja. Misalnya lagi musim kuliner yang lagi rame mereka ikut-ikutan ya. Akhirnya ya nggak punya diferensiasi ya, nggak beda atau nggak punya keunikan dibanding yang lain. Kemudian kalau dari 1.000 orang nih bisnis kuliner ya mungkin cuma 5% yang bisa bertahan ya. 5% itu kan macam-macam faktornya ya, bisa dari mindsetnya, bisa dari support sistemnya gitu ya, sama dari knowledge atau pengetahuannya itu yang menyebabkan banyak pengusaha yang gagal di tengah jalan.
Nah, tadi kan bilang kalau misalnya kita butuh keunikan ya Mas. Terus gimana sih Mas mempertahankan si keunikannya itu? Ada nggak tips dan triknya? Ya, intinya harus selalu memikirkan cara berinovasi ya. Karena unik itu kan unik itu kan berarti kita gini loh. Kita menjadi sesuatu yang dikangenin gitu ya. Karena ya orang merasa kita beda dari yang lain. Kan poinnya itu, kalau semuanya sama, semuanya seragam, ya orang mikir nggak ada bedanya. Itulah yang definisi yang paling gampang ya, menggambarkan satu keunikan ya. Beda, terus akhirnya kita jadi diingat dan dikangenin. Ya, ada juga pertanyaan tuh, gimana sih caranya orang yang cuma punya bisnis atau catering rumahan bisa dikenal sama orang banyak? Sekarang macam-macam caranya gitu ya. Ya sekarang ini kan udah eranya teknologi ya. Kita udah bisa mulai mengoptimasi yang namanya ghost kitchen, virtual kitchen gitu ya. Kita juga bisa pakai strategi-strategi yang anorganik gitu ya. Misalnya di bisnis catering rumahan ini. Karena keunggulannya kalau di bisnis catering rumahan itu kan kita nggak perlu sewa tempat yang gede ya. Nggak perlu sewa tempat yang mahal, yang parkirannya luas gitu ya. Banyak yang mulai dari catering rumahan, dia melayani jasa open PO gitu ya, terus di boosting pakai virtual kitchen, ya omsetnya bisa puluhan ratusan juta juga per bulan. Ngomongin tentang omset ini Mas, gimana sih caranya naikin omset? Tips kecilnya aja untuk naikin omset. Naikin omset ya kita otomatis kan berarti harus nambahin jumlah traffic atau jumlah pengunjung ya. Berarti supaya omsetnya nambah, berarti kita harus memperbesar lagi jumlah calon customer kita. Ya, caranya gimana? Ya macam-macam jurusnya ya. Ada yang misalnya kita strategi promosi buat supaya orang kenal kita gitu ya. Ada juga strategi promosi supaya orang beli sekarang juga, misalnya dikasih timeline, atau misalnya kita kasih diskon atau kita kasih promo buy one get one, tapi berlaku misalnya di akhir bulan, itu supaya traffic orang yang datang ke tempat kita semakin banyak. Jadi memang harus disiapkan langkah-langkah promosi supaya orang lebih banyak tahu tentang usaha kuliner kita gitu ya. Apa sih alasan Mas Rangga akhirnya memutuskan untuk mengadakan kelas-kelas kuliner atau workshop? Padahal kan kalau dilihat mungkin lebih banyak keuntungan dari buka bisnis kuliner. Saya sebetulnya sekarang ini lebih ke bagaimana mendampingi para pelaku bisnis kuliner ini supaya mereka bisa melakukan percepatan dalam bisnisnya. Pertanyaannya, orang menjalankan bisnis kuliner gitu ya, nggak ada komunitasnya, nggak ada ilmunya, bisa nggak? Ya bisa gitu ya. Tapi ya seperti jalan dalam kegelapan gitu ya. Ya mungkin bisa sampai tujuan tapi harus nabrak sana, nabrak sini gitu ya. Dan mungkin perjalanannya akan lebih lama. Tapi kalau tergabung dalam sebuah komunitas, kemudian gabung sama orang-orang yang udah pengalaman, minimal mereka mendapat bayangan perjalanan di depan tuh akan seperti apa sih. Nah inilah yang menjadi tujuan saya membangun komunitas kuliner mastery ini. Karena saya juga merasakan menjalankan bisnis kuliner ini nggak gampang gitu. Kelihatannya gampang, tapi ternyata dalam perjalanan ya hambatannya banyak. Inilah yang mau saya coba sampaikan, dan ini juga pesertanya makin hari makin banyak aja karena memang dibutuhkan. Dan diminati banyak orang gitu ya Mas, kuliner maksudnya nggak habis-habis gitu, nggak akan ada habisnya gitu. Betul. Karena memang kita lihat hasil survei gitu ya. Ternyata pengusaha kuliner di Indonesia ini cuma baru 1% dari jumlah penduduk, kan masih dikit banget gitu ya. Gitu, 1% melayani 99% gitu masyarakat. Oke, yang terakhir nih paling banyak banget ditanyain Mas, bisa nggak sih kita buka bisnis tapi tanpa modal, tanpa punya modal? Oh bisa banget. Caranya gimana? Misalnya ya kita bisa buka open PO gitu ya, atau misalnya kita jadi reseller dulu. Kan itu bisa tanpa modal. Misalnya di komunitas kuliner master ini ya sangat mendukung karena banyak yang punya produk, banyak yang butuh pasar. Nah, tinggal bagaimana teman-teman juga di sini diajarin gimana cara melihat pasar gitu ya. Dia sangat punya kemungkinan untuk berbisnis kuliner tanpa modal. Ini pertanyaan dari saya sih Mas.
gimana sih awal mulanya, maksudnya cara kita tuh pertama kali tuh harus apa sebelum kita buka bisnis kuliner? Ya pasti harus riset dulu ya, harus riset. Ya paling pertama ya kita coba cari tahu dulu kira-kira ide bisnis yang mau kita bikin apa sih gitu ya. Kita mau bikin apa sih di bisnis kuliner, kemudian ya kita lihat lagi siapa sih yang jadi target market kita gitu ya, yang akan kita jualin nih produk kita ini. Nah kemudian setelah itu kita mulai pikirin nanti gimana strategi masuk ke pasarnya. Setelah strategi masuk ke pasar bisa diterima sama pasar, baru kita nanti memperluas pasarnya dengan cara ekspansi. Tapi untuk sampai ke sana kan stepnya nggak panjang, nggak cukup. Misalnya di bisnis kuliner ini cuma bilang, wah masakan saya enak gitu ya, kalau saya jualan makanan pasti laku. Nah enak ini menurut siapa? Belum tentu enak menurut pasar. Jadi harus ada langkah-langkah validasinya. Ya, validasinya seperti apa nanti juga kita akan banyak belajar di sini. Oke, mungkin segitu aja Mas pertanyaan dari kita nih. Asik. Ya, makasih ya Mas untuk waktunya. Sama-sama.